Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita kembali lagi bertemu di dalam program ini. Hari ini saya mau bagikan firman Tuhannya dari Mazmur 40 ayat yang ke-5. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Jadi berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Itu yang ingin saya bagikan kepada kita semua hari ini. Kalau kita menaruh percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, kita ini orang-orang yang berbahagia. Amin. Pujilah Tuhan. Nah, ada bahagia yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Buat orang-orang yang menaruh imannya kepada Tuhan. Ya, sebab itu kita harus selalu membawa diri kita untuk percaya kepada Tuhan. Saudara tahu, iblis berusaha menarik kita untuk tidak percaya. Iblis berusaha segala cara supaya kita tidak percaya kepada Tuhan dan merasa kecewa atas hidup ini, ya. Tapi kalau kita bisa kembali percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan kita akan berbahagia. Nah, saya teringat akan satu peristiwa di mana ada satu keluarga. Mereka itu berasal dari negara Soviet, ya. Mereka sedang berimigrasi atau pindah tinggal ke Amerika. Pada waktu itu mereka dengan susah payah keluar dari negara itu, kemudian pindah ke Amerika. Ketika mereka sampai di Amerika, mereka bisa menikmati kehidupan yang lebih baik pada waktu itu dibandingkan Rusia, ya. Dan mereka senang di sana. Dan mereka berhasil satu hari mengumpulkan uang untuk mendirikan satu rumah. Dan ketika sudah selesai rumahnya itu, mereka merasa, ini waktunya pergi untuk jalan-jalan, ya. Terus mereka semua satu keluarga pergi jalan-jalan. Tetapi setelah pulang dari jalan-jalan, itu rumah tempat mereka tinggal itu terbakar semua. Wah, mereka sangat terpukul, terutama ayahnya dan kepala keluarga itu, ya, sangat terpukul dengan kondisi yang terjadi pada waktu itu. Dia nggak punya semangat. Dia orang percaya kepada Tuhan sebenarnya. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan kenapa begini? Saya sudah susah-susah keluar dari negeri, dari Rusia, dan sekarang pindah ke Amerika, ingin menikmati hidup yang lebih baik. Kenapa malah baru punya satu rumah, saya sudah dihabisin dengan kecelakaan ini, ya, ataupun kebakaran itu. Dan dia tidak mengerti itu, dan dia merasa sangat terpukul. Sepertinya Tuhan itu kok nggak perhatikan dia atau pelihara dia, seperti itu, ya. Dan dia sedih satu waktu, dan kemudian suatu hari ayahnya yang sedih itu dihiburkan oleh anaknya, ya. Anaknya bilang, Papa, mestinya kita bersyukur kepada Tuhan, karena waktu kejadian kebakaran itu tidak ada satupun daripada kita yang ada di dalam rumah. Kita semua pergi berpiknik, ya. Kalau ada satu yang di dalam, kemungkinan kita akan mengalami kecelakaan atau apa, dan itu akan lebih menyedihkan lagi peristiwa itu. Bapaknya bilang iya, ya. Akhirnya bapaknya mulai semangat kembali, saudara-saudara, dan mulai tidak menyalahkan Tuhan, merasa ya Tuhan memang masih perhatikan mereka sekalipun ada kerugian yang mereka derita. Dan kemudian mereka mulai beriman lagi, mulai bersemangat lagi, ya, kepada Tuhan terutama. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi adalah ketika mereka memperbaiki rumah yang sudah dibakar habis itu, mereka menemukan ternyata bahwa itu pasirnya itu beda dengan pasir yang biasa. Dan punya sedidik ternyata itu adalah pasir emas. Akhirnya saudara, apa yang terjadi di tempat itu, dibangunlah satu tempat yang sangat luar biasa bagusnya buat mereka, yaitu ada pertambangan emas di situ. Nah, ini terjadi di Colorado zaman dulu, ya. Puji nama Tuhan, ya. Akhirnya ada emas tambang di situ. Untuk keluarga ini lebih berbahagia lagi, ya. Yang saya ingin sampaikan adalah ketika peristiwa-peristiwa yang sedang memukul kita, jangan membuat kita hilang percaya kepada Tuhan.
kita harus kembalikan percaya kita kepada Tuhan. Seperti Bapak ini disadarkan oleh anaknya, harusnya kita bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan masih pelihara kita. Tidak ada satupun dari kita yang di dalam rumah ketika kejadian kebakaran itu. Dan itu membalikkan imannya kepada Tuhan, dan firman Tuhan katakan, berbahagialah kita yang menaruh percaya kepada Tuhan. Tuhan akan membuat satu mujizat lagi buat kita, satu pertolongan lagi buat kita. Ya, pujilah nama Tuhan. Dalam situasi apapun juga kita diingatkan Tuhan untuk tetap menaruh percayaan kita kepada Tuhan. Jangan situasi atau peristiwa, kondisi yang membuat kita merasa terpuruk ataupun terpukul, ya. Kita harus berdiri kembali, menaruh percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menjadikan jalan keluar. Tuhan akan membuka jalan untuk kita yang sedang mengalami kesulitan. Apabila kita menaruh percaya kita seperti itu kepada Tuhan lagi, maka Tuhan akan memunculkan banyak pertolongan-pertolongan yang luar biasa untuk kita. Kebahagiaan kita akan berlanjut lebih-lebih lagi. Pujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Saya berdoa kiranya Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan, Engkau mendengar seruan doa setiap doa orang. Pada hari ini kami berdoa supaya mereka didengarkan oleh Tuhan. Pada waktu mereka menaruh percaya kepadamu Tuhan, iman mereka kembali kepadamu, mereka Tuhan pulihkan, jadikan satu mujizat, buat satu pertolongan buat mereka, supaya mereka boleh melihat bagaimana tanganmu yang luar biasa memberkati mereka. Terima kasih Bapa, lakukanlah mujizatmu, lakukanlah pertolonganmu ketika mereka menaruh percaya kepada Tuhan. Mereka seperti yang firman Tuhan katakan, akan menjadi orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa. Biarlah mereka beriman kembali kepada Tuhan, dan mereka melihat kemuliaan Tuhan yang besar terjadi buat kehidupan mereka. Kami bersyukur bahwa Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kita. Mari kita terus berharap, percaya kepada Tuhan. Sampai kita ketemu di kesempatan yang berikutnya.